Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini renungan firman Tuhan adalah tenang dan percaya. Tenang, tidak terganggu, tidak terpengaruh. Be at peace, merasakan damai. Ya, kita baca Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Yang sering terjadi pada seseorang ketika mengalami masalah, terutama yang sangat mengganggu, pelik, secara tiba-tiba terjadi, yang langsung dipakai adalah akal pikiran dan kekuatan diri sendiri, ataupun mencari kekuatan manusia lainnya. Enggan, sulit memilih tenang dan percaya. Judul perikop ayat yang baru kita baca tadi, itu bukan Mesir yang memberi pertolongan, tetapi Tuhan. Bukan kekuatan manusia. Terus maksudnya, apa ya harus diam saja? Diam yang dimaksud adalah tidak kebingungan, tidak kalang kabut, sampai tidak bisa berpikir jernih. Diam yang dimaksud adalah tenang dan percaya. Kita tetap melakukan apa-apa yang perlu dilakukan atau dibereskan, tapi di dalam diri kita perintahkan untuk tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Apakah mudah? Mungkin tidak bagi yang belum terlatih, tetapi bisa jadi banyak yang merasa mudah karena sudah terbiasa melatihnya untuk tenang dan percaya. Lalu, apakah tidak boleh kita meminta bantuan pada orang lain? Tentu boleh. Alkitab mengatakan di dalam Galatia 6, judul perikopnya, saling membantulah kamu. Galatia 6, ayat 2 dan 10. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya Alkitab menyuruh kita untuk saling menolong, saling membantu satu sama lain. Jadi, yang Tuhan tidak inginkan adalah kita bergantung sepenuhnya pada kekuatan manusia, mencari terus pertolongan manusia, bahkan dengan cara yang cenderung membuat orang lain terganggu dan memalukan diri sendiri. Tanpa kita sadari, kita telah menjadikan manusia lain yang menurut kita lebih kuat, dan mamon, yaitu harta kekayaan, sebagai tuan kita. Kita tidak lagi percaya kepada Tuhan dan tidak sadar bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat dan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara mengalami berbagai hal yang harus dihadapi dalam hidup sehari-hari? Sama. Selama kita masih bernafas, kita akan hadapi berbagai macam hal, sebab kita juga berbicara, bergerak, melakukan aktivitas keluar, bertemu dengan orang-orang, ada yang bekerja, bersekolah, pelayanan, dan lain sebagainya. Kecuali kita di rumah saja, sendirian, tidak bergaul dengan siapa-siapa, itu pun saya yakin akan timbul masalah, yaitu masalah kejiwaan, stres. Semakin tidak bertemu siapapun, kejiwaan kita yang akan terganggu. Alkitab pun tidak menyarankan kita menyendiri bersama dengan Tuhan seumur hidup kita. Alkitab katakan untuk saling mengasihi sesama dan saling menolong. Ya, kecuali sikon saat ini yang kita tahu bersama, kita harus berhati-hati, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa untuk sesama kita. Jadi, karena kita ini adalah manusia yang bernafas, hidup dan bergerak yang saling berhubungan dengan banyak hal dan sesama manusia yang lain, maka ada hal-hal yang pastinya kita harus hadapi. Kita harus selesaikan, perlu pertolongan, jalan keluar, bahkan mungkin ada yang lemah. Secara tubuh fisik, kesehatan tubuh, pikiran, jiwa mungkin sedang terganggu. Satu yang harus selalu kita sadari, bahwa kita punya Tuhan yang hanya dengan iman saudara dan saya,
kita dapat mengatasi segala macam hal dalam hidup kita. Hamba Tuhan adalah manusia biasa, sama seperti Bapak Ibu Saudara kita semua. Bukan penyembuh, tidak bisa membuat saudara merasa aman dan damai seterusnya. Mungkin bisa terjadi. Saudara datang satu waktu kepada hamba Tuhan, lalu saat itu tenang dan damai, bahkan bisa sembuh. Bisa. Tapi hati-hati dengan sugesti. Apa itu sugesti? Pengaruh, dorongan yang dapat menggerakkan hati orang, sehingga pihak yang dipengaruhi tergerak, mengikuti pengaruh atau pandangan, dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar, tanpa berpikir panjang. Tapi, tanpa iman yang secara sadar kita pakai terus, yaitu iman saudara sendiri yang timbul saat kita mendengarkan firman Tuhan, timbul dari perkataan firman Tuhan yang kita percaya dalam hati dan pikiran, maka dalam tempo yang singkat, sugesti itu bisa hilang. Perasaan percaya tadi hilang. Yang terjadi kemudian, saudara akan membutuhkan terus sugesti lain dari hamba Tuhan. Dan tidak pernah bertumbuh dewasa. Hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan dan siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Memberitahukan hubungan Tuhan dengan umat yang sangat dikasihinya, yang percaya kepadanya. Sehingga saudara mengerti tentang Tuhan dan iman saudara dibangkitkan. Dan oleh iman itulah saudara bisa menang dalam segala perkara. Segala mujizat yang dibutuhkan terjadi oleh karena iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus untuk menggembalakan jemaat. Jemaat yang digembalakan itu dibimbing bukan supaya menjadi manja, tetapi supaya dewasa di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal siapa diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Paulus di dalam Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Rasul Tuhan mengajarkan ini kepada kita. Orang benar hidup oleh iman. Jika saudara mulai membanggakan seorang hamba Tuhan, mengidolakan hamba Tuhan, maka berhati-hatilah. Saudara sedang menjadikan hamba Tuhan tersebut sebagai Tuhan. Padahal hamba Tuhan adalah yang seperti Paulus katakan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 1, 4, dan 5, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat 5, supaya apa? Supaya iman kamu, iman saya, iman saudara, jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Selamat mengalami hal-hal yang tidak terbatas dari Tuhan, oleh karena iman kita bergantung pada kekuatan Allah. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini, dan kami mau melangkah dengan iman kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.